Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ayyuhat tullab wa talibat? Arjukum fi sihatin wa afiyah. طيب الآن نحن نتعلم اللغة العربية لكن قبل أن نبدأ دراستنا اليوم هيا نبدأ دراستنا بقراءة الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب Shadaqallahul Adzim. Baik murid-murid, untuk pertemuan kali ini, yakni ibu akan membahas tentang dhamir. Apa sih dhamir itu? Dhamir adalah kata ganti, yang mana tujuan dalam pembelajaran dhamir atau kata ganti ini agar kalian dapat membedakan antara kata ganti mu'annas atau kata ganti perempuan dan kata ganti dhamir mudzakkar atau laki-laki, dan dapat mengetahui kalimat yang sifatnya mufrad atau bersifat satu, tasniyah yang bersifat dua, dan jamak yang berartikan banyak. Jadi kata ganti itu tidak hanya terdapat dalam bahasa Indonesia saja ataupun bahasa Inggris, akan tetapi dalam bahasa Arab istilah kata ganti itu dinamakan dengan dhamir. Jadi nanti lebih jelasnya lagi, untuk murid-murid wajib menyimak dengan teliti dan mendengarkan serta memahami tulisan yang telah ibu jelaskan ya. Dan murid-murid wajib untuk mencatat dalam buku catatan kalian, yang mana nanti di akhir pelajaran ibu akan meminta kalian untuk memoto hasil catatan kalian tentang materi kali ini, dan ibu meminta kalian untuk mengirimkannya via WA. Jadi di sini ibu telah menyediakan macam-macam dhamir. Jadi untuk kalian semua diperhatikan dengan baik ya. Dhamir yang pertama yaitu dhamir huwa. Dhamir huwa ini berartikan dia laki-laki. Dia laki-laki satu. Jadi dhamir huwa ini adalah dhamir mufrad mudzakkar. Biasanya dalam kalimat fi'il, dhamir huwa ini diawali dengan huruf ya. Kemudian selanjutnya yaitu dhamir huma, yang mana artinya adalah dia laki-laki dua. Jadi dhamir huma ini adalah dhamir tasniyah mudzakkar. Biasanya dalam kalimat fi'il, dhamir huma ini pada akhir kalimatnya diakhiri dengan alif, tambahan huruf alif. Kemudian selanjutnya yaitu dhamir hum, yang mana artinya mereka. Dhamir hum ini adalah dhamir jamak mudzakkar. Artinya mereka laki-laki banyak. Dan dalam kalimat fi'il biasanya dhamir hum ini pada akhir kalimat ketambahan huruf wawu dan juga nun. Kemudian selanjutnya dhamir hiya, yang mana artinya adalah dia perempuan satu. Jadi dhamir hiya ini adalah dhamir mufrad muannas. Dan dalam kalimat fi'il biasanya dhamir hiya ini ditandai dengan huruf ta pada awal kalimatnya. Dan selanjutnya yaitu dhamir huma, yang mana artinya adalah mereka perempuan dua. Dan dhamir huma ini disebut dhamir tasniyah muannas. Biasanya dalam kalimat fi'il, dhamir huma dalam kalimat muannas ini dia ditandai dengan huruf ta dan alif pada akhir kalimatnya yang digabung seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu dhamir hunna, yang mana artinya mereka perempuan banyak. Jadi dhamir hunna ini adalah kalimat jamak.
Dan biasanya dalam kalimat fi'il, dhamir hunna ini pada awal kalimat dia menggunakan huruf ya. Kemudian huruf akhirnya dibaca mati atau disukun. Kemudian ketambahan huruf nun pada akhir katanya. Untuk selanjutnya yaitu dhamir anta. Dhamir anta di sini berartikan kamu laki-laki satu. Jadi dhamir anta ini adalah dhamir mufrad mudzakkar. Dhamir anta ini biasanya dalam kalimat fi'il diawali dengan huruf ta, menggunakan ta. Kemudian selanjutnya dhamir antuma. Dhamir antuma ini berartikan kamu laki-laki dua. Jadi dhamir antuma ini adalah dhamir tasniyah mudzakkar. Dan pada kalimat fi'il biasanya dhamir antuma ini di akhir kalimatnya ketambahan huruf ta, mim dan juga alif yang disambung seperti ini dan dibaca tuma. Kemudian dhamir antum. Dhamir antum di sini berartikan kamu laki-laki banyak. Dhamir antum disebut dengan dhamir jamak mudzakkar. Dan biasanya dalam kalimat fi'il, dhamir antum ini diawali dengan huruf ta dan pada kalimat akhirnya ketambahan huruf wawu dan juga nun. Dan dhamir anti berartikan kamu perempuan satu. Jadi dhamir anti ini disebut dengan dhamir mufrad muannas. Dan dalam kalimat fi'il biasanya dhamir anti ini diawali dengan huruf ta dan pada akhir kalimatnya dia ketambahan huruf ya dan juga nun. Kemudian selanjutnya yaitu dhamir antuma. Dhamir antuma di sini berartikan kamu perempuan dua. Jadi dhamir antuma disebut dengan dhamir tasniyah muannas. Biasanya dalam kalimat fi'il, dhamir antuma ini pada akhir kalimatnya ketambahan huruf ta, mim dan juga alif yang bersambung dan dibaca tuma. Jadi dhamir antuma pada muannas dan juga mudzakkar itu sama. Kemudian untuk selanjutnya dhamir antunna yang mana artinya adalah kamu perempuan banyak. Jadi dhamir antunna ini adalah dhamir jamak muannas. Dan biasanya dalam kalimat fi'il dhamir antunna ini diawali dengan huruf ta, menggunakan ta. Dan huruf akhirnya disukun atau dibaca mati. Kemudian ketambahan huruf nun pada akhir kalimatnya. Untuk selanjutnya yaitu dhamir ana. Dhamir ana ini berartikan saya. Dan dhamir ana ini bisa digunakan untuk muannas atau mudzakkar, perempuan atau laki-laki. Dhamir ana ini sifatnya satu atau mufrad. Dan biasanya dalam kalimat fi'il, dhamir ana ini diawali dengan huruf alif. Kemudian dhamir nahnu yang artinya adalah kita atau kami. Dhamir nahnu ini sama dengan dhamir ana yang mana dapat digunakan untuk muannas atau mudzakkar, perempuan atau laki-laki. Dhamir nahnu ini sifatnya jamak. Jadi dhamir nahnu ini disebut dengan dhamir jamak muannas atau mudzakkar. Dan biasanya dalam kalimat fi'il, dhamir nahnu ini harus diawali dengan huruf nun. Anak-anak, untuk lebih jelasnya nanti Ibu akan menyediakan dalam slide PowerPoint tentang beberapa dhamir dengan mengaplikasikannya kepada kalimat fi'il. Untuk anak-anak wajib menulis apa yang telah Ibu sediakan dalam slide PowerPoint, ya. Jadi di sini telah tersedia beberapa contoh dhamir yang telah diaplikasikan kepada kalimat fi'il. Contoh yang pertama yaitu pada kalimat fi'il kataba yang mana artinya adalah menulis. Contoh yang kedua yaitu pada kalimat fi'il qara'a yang mana artinya adalah membaca. Contoh kalimat fi'il yang ketiga adalah roja'a yang mana artinya adalah kembali. Contoh kalimat fi'il selanjutnya yaitu jalasa yang mana artinya duduk.
Contoh selanjutnya yaitu ghasala yang mana artinya membersihkan. Contoh kalimat berikutnya adalah syahida yang mana artinya melihat. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengaplikasian dhamir terhadap kalimat-kalimat fi'il. Contoh yang pertama yaitu pada kalimat fi'il kataba. Kataba adalah kalimat fi'il madi, kalimat fi'il asli. Karena dia kemasukan dhamir ana, maka kataba di awal kalimat harus ditambah dengan huruf alif. Kemudian kataba karena dia kemasukan dhamir nahnu, maka di awal kalimat kataba harus ditambah dengan huruf nun. Jadi dibaca naktubu. Pada dhamir hum, ketika kalimat fi'il kataba kemasukan dhamir hum, maka kalimat tersebut harus ditambah wawu dan nun di akhir kalimat dan ketambahan huruf ya di depan kalimat. Jadi bacanya yaktubuna. Kemudian pada dhamir antum, kalimat fi'il kataba ketika kemasukan dhamir antum, maka kalimat tersebut harus ditambah dengan huruf ta di depan kalimat dan di akhir kalimat harus ditambah dengan huruf wawu dan juga nun dan dibaca taktubuna. Pada dhamir hunna, kataba harus ditambah dengan huruf ya di depan kalimat dan huruf akhir dibaca mati atau disukun huruf ba-nya dan kemudian ditambah huruf nun pada akhir kalimatnya. Jadi bacanya yaktubna. Kemudian pada dhamir antunna, kalimat fi'il kataba harus ditambah dengan huruf ta di depan kalimat dan huruf akhirnya dibaca mati atau disukun, kemudian ditambah dengan huruf nun. Jadi bacanya taktubna. Baik, di sini Ibu telah menyediakan at-tadribat atau latihan soal yang mana nanti kalian dapat mengisinya untuk melatih kemampuan kalian tentang materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Mungkin cukup sekian pelajaran kita kali hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Qabla nahtatim dirasatana al-yaum, hayya nahtatim dirasatana biqiraatid doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul alim. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.